Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agita Nurfitriani, Aliansa, saya sendiri, Amelia Yunita, Muhammad Rashid, Radian, dan Sri Mulia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran bahasa selanjutnya yang akan dimulai oleh Rashid. A. Pengertian pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa akan mampu bercerita, menanggapi masalah, dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Adapun ciri-ciri pendekatan komunikatif yaitu 1. Mengutamakan makna sebenarnya daripada tata gramatikalnya. 2. Adanya kegiatan komunikasi, fungsional dan interaksi sosial yang saling berkaitan. 3. Pembelajaran berorientasi pada pemerolehan kompetisi komunikatif, bukan ketepatan gramatikal. 4. Pembelajaran diarahkan pada modifikasi dan peningkatan murid dalam menemukan kaidah bahasa lewat kegiatan. Materi pembelajaran berangkat dari analisis kebutuhan berbahasa pembelajaran. Aspek-aspek yang berkaitan erat dengan pendidikan komunikatif. Beberapa aspek yang harus diperhatikan kaitannya dengan pendekatan komunikatif adalah teori bahasa, teori belajar, tujuan silabus, tipe kegiatan, peranan guru, peranan siswa, dan peranan materi. Adapun dalam penerapan pendekatan komunikatif ini, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yakni tujuan pembelajaran dan kurikulum yang digunakan. Adapun yang termasuk dalam strategi pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan pendekatan komunikatif adalah pengorganisasian kelas, serta metode dan teknik belajar mengajar. Adapun langkah-langkah guru yang dilakukan dalam mengambil pembelajaran pendekatan komunikatif, yakni 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, tahap evaluasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontekstual. Yang A, pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengalirkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupannya, yang pastinya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Adapun untuk langkah-langkah penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh Trianto, yaitu yang pertama adalah kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan bertanya. Yang kedua adalah laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. 5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir adalah lakukan penilaian yang sebenarnya ataupun yang bersifat objektif. Untuk pendekatan kontekstual pastinya mempunyai yang namanya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan pendekatan kontekstual. 1. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dalam pembelajaran kontekstual, siswa belajar dalam kelompok, kerjasama, diskusi, saling menerima dan memberi. Yang ketiga, berkaitan secara real dengan dunia nyata. 4. Kemampuan berdasarkan pengalaman. 5. Dalam pembelajaran kontekstual, perilaku dibangun atas kesadaran sendiri. 6. Pengetahuan siswa selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Adapun untuk kekurangan dari pendekatan kontekstual menurut Komalasari, yang pertama adalah jika guru tidak pandai mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, maka pembelajaran akan menjadi monoton. Yang kedua, jika guru tidak membimbing dan memberikan perhatian yang ekstra, siswa sulit untuk melakukan kegiatan inquiry dan membangun pengetahuannya sendiri. Pendekatan teks. Teks adalah suatu bahasa yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu.
Teks dibagi menjadi dua, ada teks disebut juga genre atau wacana, yang kemudian ada teks dapat dimediakan dalam bentuk gambar. Teks merupakan objek fisik yang dapat diamati, namun secara abstrak merupakan satuan bahasa dalam wilayah bahasa sebagai sistem. Kemudian ada teks mempunyai tata organisasi yang kohesif. Kemudian ada teks mengungkapkan makna. Teks tercipta pada sebuah konteks. Kemudian ada teks dapat dimediakan secara tulis atau lisan. Kemudian apa yang dimaksud dengan genre? Genre dapat dipandang sebagai proses sosial dan budaya secara luas yang menjadi latar belakang terbentuknya teks. Dan ada secara sempit yaitu jenis teks dalam bentuk instansiasi. Apa beda teks dengan wacana? Teks mengacu secara formal kepada bentuk fisik dari peristiwa komunikasi, sedangkan wacana mengacu secara fungsional kepada makna sebagai hasil dari interpretasi terhadap peristiwa komunikasi tersebut dalam konteks. Kemudian ada prinsip pembelajaran bahasa berbasis teks. Yang pertama, ada bahasa dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah-kaidah kebahasaan. Yang kedua, ada penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. Yang ketiga, ada bahasa bersifat fungsional, tidak pernah lepas dari konteks karena bahasa mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya. Dan yang terakhir, ada bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir yang direalisasikan dalam struktur teks. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada pendekatan berbasis teks dilaksanakan dalam 4 tahap bersiklus. Yang pertama ada pembangunan konteks, yang kedua pemodelan, yang ketiga pembangunan teks secara bersama, dan yang terakhir keempat pembangunan teks secara mandiri. Pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mapel. Prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran membentuk student life konsep. 3. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari, menganalisis, menyimpulkan konsep, pengetahuan, dan prinsip. 4. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pendekatan saintifik. 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Menalar, 4. Mencoba, dan 5. Membentuk jejaring. Pendekatan integratif. Pendekatan integratif dapat dimaknakan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 2, yaitu interbidang studi dan antarbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Misalnya mendengarkan diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. Menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Materi kebahasaan diintegrasikan dengan keterampilan bahasa. Integrasi antar bidang studi merupakan pengintegrasian bahan dari beberapa bidang studi, misalnya bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, integratif interbidang studi lebih banyak digunakan. Saat mengajarkan kalimat, guru tidak secara langsung menyodorkan materi kalimat ke siswa, tetapi diawali dengan membaca atau yang lainnya. Perpindahannya diatur secara tipis. Bahkan guru yang pandai mengintegrasikan penyampaian materi dapat menyebabkan siswa tidak merasakan perpindahan materi. Integratif sangat diharapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pengintegrasiannya diaplikasikan sesuai dengan kompetensi dasar yang perlu bagi siswa. Materi tidak dipisah-pisahkan, materi ajar justru merupakan kesatuan yang perlu dikemas secara menarik. Ada perbedaan yang mendasar antara pengertian pendekatan, metode, teknik, dan strategi. Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka
Mengimplementasikan suatu metode dan strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.